Perkenalkan, nama saya Octavian Putri, sarjana pendidikan. Saya mahasiswa PPG Universitas Islam Malang, angkatan ke-1 Kemendikbudristek tahun 2023, NPM 22204011302. Saya mengajar di SMK Salde Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan praktek video pembelajaran ujian kinerja atau UKIP. Berikut videonya. Apakah itu teks biografi? Yuk langsung saja simak pembahasannya. Yang pertama, pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang ditulis oleh orang lain yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Teks biografi ini biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh pada masyarakat, misalnya pahlawan, presiden, artis, atlet, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan isinya dapat kita teladani. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri teks biografi. Teks biografi juga memiliki ciri umum yang mendasarinya. Ciri-ciri teks biografi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. Yang kedua, memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan suatu masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut dijadikan teladan. Dan yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis teks biografi. Teks biografi memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Jenis yang pertama dapat dilihat berdasarkan sisi penulisnya. Di sini terbagi menjadi dua, autobiografi dan biografi.
Autobiografi berarti kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Sedangkan biografi, kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Jenis yang kedua dapat dilihat berdasarkan isinya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun mengisahkan bagian-bagian perjalanan hidup seorang tokoh yang dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh dimulai dari awal hingga karir yang telah dilakukan saat ini, atau dapat juga perjalanan karir di dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Jenis yang ketiga dapat dilihat berdasarkan isinya. Di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi. Maksudnya, penulisan teks biografi tersebut telah mendapat persetujuan atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Sedangkan yang kedua, unauthorized biografi, maksudnya penulisannya tanpa seizin serta sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Umumnya ini terjadi apabila tokoh yang diceritakan sudah wafat. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Sama halnya dengan teks yang lain, teks biografi juga memiliki beberapa struktur, di antaranya sebagai berikut. Langsung saja, struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan seorang tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua, peristiwa atau masalah. Pada bagian ini isinya berupa serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami tokoh untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun, reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi, artinya bisa ada, bisa tidak ada. Pembahasan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, teks biografi menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, seperti jenius, rajin, atau ulet. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, salah satu ciri kata kerja pasif yaitu menggunakan imbuhan atau awalan di. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya, yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan yang terakhir,
menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya sebagai berikut: sebelum, sudah, atau pada saat. Nah, setelah kalian belajar tentang teks biografi, untuk menambah wawasan kalian dapat mencari berbagai contoh teks biografi yang banyak berseliweran di internet. Salah satunya biografi B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hastri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela. B.J. Habibie dan Hastri Ainun Habibie dikaruniai 2 anak putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak ia masih kanak-kanak. Habibie yang mempunyai kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan ayahnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 dikarenakan terkena serangan jantung. Tidak lama setelah ayahnya meninggal, B.J. Habibie menuntut ilmu di SMA Kristen Dago, kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Universitas ITB pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar Diplom Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. B.J. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat merestart walinya dengan keinginannya mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut B.J. Habibie, lompat-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pola dalam industri strategis yang dikelola oleh BTI-PTN, Pinpet, dan PT. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, B.J. Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICIM) yang pertama. B.J. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi ketua pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak garis B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Teluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan struktur teks biografi B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Sinandar dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tika dari kelompok 3 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tika dari kelompok 3. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Kang.